konteks perpolitikan yang sedang terjadi di Tunisia. Ini sepertinya polanya sama gitu, seperti di Indonesia. Seperti yang ada di Indonesia. Ya, mulai dari perubahan undang-undang, kemudian juga pencalonan, pembatas pencalonan segala macam. Lagi penjara. Di penjara. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Halo teman-teman sebangsa dan tanah air, kembali lagi kita di podcast kopiah.co. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Mas Hasib. Seperti biasa, ini adalah salah satu anggota dari kopiah.co sekaligus peneliti di Pusat Studi Islam dan Bung Karno kopiah.co tentang perpolitikan di Indonesia dan di Tunisia. Selamat pagi, siang, sore, malam Mas Hasib. Selamat menjalani hari, Mas. Oke, teman-teman kopiah.co, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang konteks perpolitikan yang sedang terjadi di Tunisia. Seperti yang kita tahu Mas Hasib, kalau tidak salah pada tanggal 6 Oktober ini 2024 bahwa di Tunisia akan menjalani pemilihan presiden yang akan diselenggarakan serentak di Tunisia. Nah, kira-kira ada kabar apa nih yang bisa diberikan kepada teman-teman pemirsa kopiah.co terkait situasi politik di Tunisia? Karena kita tahu Tunisia ini adalah salah satu negara yang pada 2011 yang lalu adalah salah satu negara pelopor revolusi Arab Spring gitu. Nah, kira-kira ada situasi dan kondisi apa yang bisa Mas Hasib berikan kepada teman-teman pemirsa kopiah.co ini? Awal tahun 2024 itu pemilu di Indonesia, Pilpres. Iya, betul. Jadi kita masih sadar lah, masih ingat betul dengan apa yang terjadi pemilu di Indonesia. Nah, kemudian kita di Tunisia ini mengalami hal yang serupa gitu. Ada Betul. Politik juga, ada proses politik juga, pergantian presiden atau pemilihan umum presiden. Nah, al-intikhabat ar-ri'asiyah gitu, Tunisia di Tunis. Yang menarik adalah ini sepertinya polanya sama gitu, seperti di Indonesia. Seperti yang ada di Indonesia. Ya, mulai dari perubahan undang-undang, kemudian juga pencalonan, pembatas pencalonan segala macam. Kok agak mirip juga. Oh, gitu ya. Jadi di Gimana Tunisia itu? ini sekarang ini calon presiden yang resmi ditetapkan oleh Al-Hay'ah Al-Intikhabiyah atau KPU ya? KPU lah ya. KPU itu ada tiga calon. Nomor satu itu presiden sekarang Kais Saied, yang kedua ada Zohair Maghzawi, yang ketiga ada Zaman Ayyashi. Nah, ketiga itu tuh kira-kira apa latar belakangnya dari ketiga itu? Yang pertama, Kais Saied itu yang mana pemenang pemilu tahun 2019. Betul. Dia adalah seorang cendekiawan, seorang Aristokrat. orang terpelajar di Tunisia gitu. Nah, di Tunisia ini mereka itu aristokrat itu punya tempat tersendiri di hati masyarakat Tunisia. Punya daya tariknya lah ya. Sendiri, betul. Ya, kita kalau lihat sepanjang jalan sini di Tunisia ini, orang-orang itu sangat demokratis sekali dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya, termasuk dalam agama. Walaupun kita pelajar nih, magister di Zaituna, dia debat juga sama orang gak paham agama, itu kacaunya. Iya, betul. Nah, beda dengan kaum terpelajar di Tunisia itu, mereka tuh punya seperti karisma tersendiri ketika mereka berbicara. Nah, ini mungkin yang salah satu yang bisa menjadi daya tarik Kais Saied kenapa bisa menang di pemilu 2019. Nah, kalau sudah berlalu kepemimpinannya selama 5 tahun menghadap pemilu yang kedua, Kais Saied juga mencalonkan dirinya lagi gitu. Betul. Yang pertama Kais Saied, yang kedua Zaman Ayyashi. Betul-betul politisi gitu loh. Betul-betul politisi dari dulu. Berarti tulen ya, politisi tulen. Politisi tulen. Dia itu dari partai
Partai Rakyat Tunisia. Betul. Yang mana ideologinya itu An-Nasriyah, Gamal Abdel Nasser, Oh. Pan-Arabisme. Pan-Arabisme, Pan-Arabisme. yaitu salah satu pimpinan presiden pertama Republik Arab Mesir ya. Ya, betul. Nah, itu yang kedua, Zamal Ayyashidi politisi tulen. Tapi yang cukup mencengangkan adalah ternyata Tunisia ini walaupun mereka negara demokrasi, tapi mereka sama sekali tidak percaya dengan partai politik. Oh gitu, berarti tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ini rendah gitu. Betul, bukan hanya di survei tapi memang realitanya seperti itu. Indonesia waktu akhir tahun 2023 kan punya survei juga bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai politik memang rendah. Tapi partisipasi mereka dalam memilih pada pemilihan umum tinggi juga. Itu tinggi, iya betul. Juga. Hampir di atas 80%. Nah, iya betul. Tapi ini betul-betul tidak percaya dan tidak memilih. Jadi mereka apatis terhadap Betul. kegiatan politik dari mulai pemilihan, dewan dan lain sebagainya itu mereka apatis. Iya, pertengahan tahun ini kemarin kan ada pemilihan anggota dewan tuh. Betul. Nah, itu jumlah pemilihnya tidak sampai 50%. Oke, Walaupun oke. ya ada utusan-utusan tapi nanti ya tidak nggak punya kekuasaan yang betul-betul mengakar ke rakyat. Oh, tidak ada simpatisan lah. Tidak simpatisan. Nah, yang ketiga ada Zamal Ayyashi. Zamal Ayyashi ini betul-betul independen, sama dulu seperti Kais Saied di periode pertama dia juga independen, walaupun ya periode kedua juga independen sih. Jadi dua orang ini nomor 1 nomor 3 independen. Tapi yang menarik adalah Zamal Ayyashi sebagai calon presiden di Tunisia nomor 3. Dia di mana sekarang? Di penjara. Oh, berarti yang pertama ada Kais Saied, Presiden. yang kedua itu presiden ini incumbent. Lalu ada Zuhair Mazawi, dia sebagai salah satu politisi Tulen yang punya partai tadi yang berhaluan Nasriyah atau Pan-Arabisme. Yang ketiga nih Zamal Ayyashi yang sekarang pengusaha mendekam dan lagi penjara. di penjara. Kenapa itu kok Tuduhannya- bisa nyalon? Apa tuduhannya kira-kira? Setelah dia melakukan proses pencalonan, Betul. Kemudian ditetapkan. Setelah itu dia didakwa bahwa dia menggelapkan dukungan atau artinya manipulasi dukungan. Kayak cerita yang kemarin Jakarta atau kayak apapun gitu kan. Cuman ini betul-betul terbukti bahwa dia memanipulasi dukungan gitu. Akhirnya dia di penjara. Tuh. Nah, maka sekarang yang melakukan kampanye ya anak-anak buahnya aja sekarang. Dan si Zamal Ayyashi ini sekarang mendekam di penjara atas tuduhan bahwa memanipulasi dukungan sebagai prasyarat dia untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden independen. Oh, seperti itu. Jadi ya kalau calon presiden tapi orangnya di penjara itu susah juga untuk memobilisasi pendukung-pendukungnya gitu. Makanya kita lihat di di Habib Bourguiba itu Jalan utama jalan utama di kota negara. Tunisia. Di situ kita lihat banyak poster-poster Kais Saied pastinya, Zuhair Maghzawi. Terus tapi yang ketiga gak ada ini. Yang ketiga ini kemana gitu. Ternyata emang gak ada sama sekali. Ininya gak ada, posternya gak ada. Tapi yang ada foto dia di kotak suara atau di surat suara aja. Oh iya. Fotonya ada di surat suara tapi nggak ada di jalan-jalan di Tunisia, nggak ada di kampanye rakyat, nggak ada. Berarti untuk Zamal Ayyashi hanya tertera di website Hayatul Intikhabat Tunisia atau KPU-nya Tunis aja gitu ya. Oh gitu. Nah, sekarang berarti sudah ada 2 calon independen, yang satu incumbent, pasti memiliki akar suara karena mayoritas kayaknya beliau ini kalau dilihat-lihat didukung oleh rakyat gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di Tunis pasti kan punya privilege tersendiri untuk mengetahui kondisi terkait perpolitikan yang ada di Tunisia. Nah, biasanya siapa yang menjadi narasumber yang paling terpercaya atau yang mungkin paling faktual nih untuk kita menanyakan sesuatu hal tentang konteks perpolitikan di Tunisia gitu. Yang pertama yang paling kredibel ya pasti koran ya. Ya, koran. Pasti koran, media televisi, media radio. Koran juga menjadi media yang paling digandrungi lah di sini. Tapi kita kadang ada hal unik gitu. Ada cukup kesulitan untuk mengakses tadi gitu. Kadang kita nyari-nyari berita-berita di koran kadang nggak sesuai juga dengan apa yang ingin kita tanyakan gitu loh. Artinya kita kadang ingin menanyakan sesuai tema-tema yang
pengen kita tahu aja gitu kan. Oh, iya, Kadang iya, di iya. radio juga kita ya udah ngikutin bagaimana si penyiar itu berbicara segala macam. Kemudian di TV juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu demokratis. Nah, maka yang menarik yang saya sering tanyakan, yang saya jadikan sumber itu biasanya supir taksi. Oh, supir taksi. Karena Kenapa supir taksi ini akhirnya bisa menjadi salah satu narasumber yang kredibel itu? menurut penglihatan saya selama 5 tahun supir taksi itu ada 2 jenis supir taksi. Wah, ini kajian Iya, kajian apa antropologi terkait gimana manusia-manusia yang ada di Indonesia. gitu. Jadi supir taksi itu merupakan sumber yang cukup terpercaya lah, karena dia kerjanya tiap pagi sebelum narik taksi dia ngopi, baca koran. Baca Gitu koran, ya, dia iya. ngopi baca koran. Agak siangan dikit, selesai minum kopi, dia narik taksi, kemudian nyetel radio. Sepanjang jalan dia denger radio tuh. Sepanjang jalan dia denger radio. Artinya pengetahuan dia banyak, khazanahnya luas. Jadi ketika kita tanyakan 1-2 tema, dia banyak yang paham dan tahu tentang kondisi-kondisi itu. Terutama supir-supir yang tua, karena mereka juga melek politik dan sadar atau punya perasaan yang Nasionalis gitu. cinta terhadap bangsa, bagaimana bangsanya dulu punya pemimpin otoriter, kemudian juga terjadi revolusi 2011, kemudian sekarang setelah revolusi bagaimana mereka punya ketertarikan itu, punya nasionalisme yang sangat tinggi. Nah, makanya dari situ biasa saya tanyain gimana kondisi politik Indonesia, gimana calon-calon segala macam. Dan Oke. tadi kita belum ngomong soal Tipe. undang-undang. Iya, undang-undang. Sebetulnya calonnya itu nggak 3, calon itu banyak. Oh, banyak. Di Indonesia itu calonnya banyak karena Indonesia itu memperbolehkan warganya untuk mempunyai 2 warga negaraan gitu kan yang pertama. Nah, dari situ akhirnya banyak pemimpin partai politik di Tunisia yang tinggal di Eropa. Artinya di luar Tunis. Berarti dia tidak berdiam diri di Tunis, maksudnya Iya. tidak tinggal di Tunisia. Mencari nafkahnya di luar Tunis gitu Pak. Nah, di situ ketika mulai pendaftaran banyaklah politisi Tunis, pemimpin politik Tunis, mereka mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Dengar-dengar ada 17 calon. Dari 17 yang bisa mengikuti kontestasi hanya 3. Iya. Setelah masa pendaftaran, tiba-tiba KPU merubah undang-undang tentang pemilu itu, gitu. Artinya tidak undang-undang yang ditetapkan oleh KPU tidak ikutin dengan undang-undang yang ada di Majelis Nuwab. Gitu. Berarti peta kontestasi Pilpres di Tunisia itu hampir mirip polanya dengan apa yang terjadi di Indonesia, yaitu Iya. perubahan undang-undang secara tiba-tiba gitu. Oke. Nah, untuk ketiga orang ini ada siapa? Ada Kais Saied, ada Zuhair Mazawi, dan Zamel Ayasi. Nah, gimana sih rakyat Tunisia melihat ketiga ini? Mana rakyat Tunisia yang paling antusias gitu? Baik, kita mulai dari yang ketiga. Yang ketiga ini karena kanal-kanal media di Tunisia ini tidak seluas di Indonesia. Kanal-kanal media di Tunisia ini ya dimonopoli oleh media-media mainstream. Oke. Koran, kemudian koran juga ya itu aja. Nggak ada koran yang kontra, punya narasi kontra gitu, yang setajam Tempo nggak ada. Kemudian juga radio juga ya normatif seperti itu. Ya walaupun mereka ya banyak mengekspos 3 calon tadi, tapi ya pasti lebih banyak kepada narasi-narasi yang menjurus kepada 1 calon. Yang ketiga televisi juga sama, karena televisi punya negara gitu kan. Nah, mereka ini rakyat Tunisia ini kebanyakan mereka tidak terlalu suka dengan latar belakang atau calon pemimpin dengan latar belakang pengusaha. Karena oke. mereka ini orang-orang miskin, kaum sosialis lah, kaum Kaum. sosialis yang miskin. Ketika melihat orang kaya itu beda kelas, Kaum melarat lah ya. kaum barat. Ketika melihat orang yang jauh lebih kaya itu dia bukan bagian dari kita. Oke. Nah, yang kedua, melihat sosok politisi yang ada dalam Zuhair Mazawi, ya tadi karena tidak percaya terhadap partai politik, sedangkan Zuhair Mazawi dia punya partai politik gitu. Nah, ada mereka menganggap bahwa partai politik ini adalah
institusi yang paling korup di Tunisia. Mereka sampai bilang, wah semua politisi kulusiasiun surak. Mereka Apa itu tuh, semuanya gimana? adalah maling-maling negara gitu. Semua politisi negara ini maling negara. Ya kan. Nah, yang terakhir karena dia seorang presiden dan juga dia seorang aristokrat, dia terdidik, akhirnya dia punya narasi-narasi yang lebih bisa melakukan pendekatan terhadap rakyat-rakyat yang notabene adalah kaum sosialis, kaum miskin, kaum melarat gitu. Berarti populis lah ya. Populis, betul. Oke. Nah, 2, 3, 4, 5 orang saya tanya kepada mereka, kalian nggak mau punya negara yang maju gitu, nggak mau punya negara yang modern, nggak mau punya negara yang yang punya berteknologi tinggi segala macam, kata mereka. Nggak ada pemimpin kita yang bisa mewujudkan itu kecuali Kais Saied. Oh gitu. Kan Kais Saied sudah menjabat 5 tahun. Saya bilang, lah Kais Saied dari selama 5 tahun ini lihat kayak gini, apa yang dibangun, dia bangun segala macam. Ya saya mencoba mengemukakan pertanyaan skeptis lah, bahwa apa sih sebetulnya yang Kais Saied bangun selama ini gitu loh. Kalau kalian apakah nggak punya pemimpin yang lebih progresif daripada Kais Saied gitu loh. Tapi mereka bilang Kais Saied juga ternyata musuhnya banyak dalam pemerintahan. Makanya gitu. selama 5 tahun ini dia banyak mencopot, melakukan reshuffle terhadap menteri gitu. Hampir tiap tahun ada reshuffle. Hampir setiap bulan ada aja menteri yang dicopot. Oh, berarti Kais Saied ini mungkin tidak disukai dalam komunitas politisi, tapi dia punya kekuatan dari rakyat. Betul. Gitu. Jadi populis ini populis banget pokoknya. Nah, saya tanya ke mereka, tapi di atas itu pada pemerintahan yang berkuasa itulah elit-elit politik gitu loh, bukan rakyat, bukan kalian gitu. Terus gimana? Ya kita mau kebaikan buat rakyat, buat kita, bukan buat politisi-politisi. Biarin tuh kita dukung Kais Saied supaya dia bisa melawan elit-elit politik yang korup itu. Gitu. Oh gitu. Saya bilang kasihan dong itu Kais Saied berperang sendirian. Ya biarin, kita sudah milih dia supaya dia bisa tangguh memperjuangkan kita punya aspirasi dan lain-lain. Oke. Nah, untuk terakhir nih, karena dilihat Tunisia ini dari mungkin pandangan saya ya, melihat Tunisia ini sebagai salah satu negara demokrasi di wilayah Arab mungkin ya, Arab dan sekitarnya gitu, Afrika Utara, yang mungkin cukup stabil dalam proses demokrasi, ada kebebasan berpendapat, untuk bersuara, untuk menyalurkan aspirasinya di hadapan publik. Lalu juga ada proses-proses demokrasi yang mungkin sudah berjalan tapi mungkin dalam pelaksanaannya kurang baik gitu. Tapi sebagai kaca perbandingan, pasti kan Tunisia mungkin menjadi salah satu negara yang paling bagus lah demokrasinya daripada negara-negara Arab yang lain. Nah, harapan apa yang mungkin bisa kita sampaikan mungkin sebagai orang asing, orang luar dari negara Tunisia sendiri yang tinggal di Tunisia tentang demokrasi Tunisia itu gimana kira-kira? Jadi kalau menurut pandangan rakyat Tunisia, menurut media-media Tunisia juga sudah hampir 100% pemenang pemilu ini adalah Kais Saied. Karena lagi-lagi dua calonnya tidak punya kekuasaan yang serupa atau sejajar dengan Kais Saied. Ya, Kais Saied udah banyak naruh pendukung-pendukungnya di daerah-daerah di Tunisia. Nanti pada akhirnya mereka yang akan melawan calon-calon presiden lainnya. Nah, dengan begitu artinya nanti rakyat Tunisia akan bersama dengan Kais Saied untuk bisa membangun negara ini. Tapi perlu diingat bahwa pembangunan atau proses pembangunan sebuah negara itu harus diisi oleh para politisi juga. Artinya dalam berpolitik di Tunisia ini tidak boleh serta-merta apatis dengan proses politik dan juga politisi yang ada di Tunisia gitu. Artinya pembangunan negara itu ya mau tidak mau, pembangunan negara demokrasi mau tidak mau harus melibatkan politisi dan juga partai politik. Termasuk partai politik itu ya? Betul dalam prosesnya. Ya saya harap sih Kais Saied kalau memang dia masih punya kekuatan yang superior, dia buat partai untuk bisa melanjutkan ide-idenya kepada penerus-penerusnya gitu loh. Sayang kalau misalnya ide-ide yang dicetuskan oleh Kais Saied dan dipercaya oleh rakyat tidak mengakar sampai rakyat dan tidak terinstitusionalisasi dalam sebuah partai politik. Itu sih. Akhirnya nanti proses pembangunan negaranya terputus setelah Kais Saied mundur gitu loh. Kais Saied meninggal, proses pembangunan negaranya putus gitu aja.
Oke, ya. Cukup sekian teman-teman Kopea.co. Kita akan membahas di episode yang lain tentang pesta perpolitikan di Indonesia, khususnya pemilihan presiden. Kepada teman-teman Kopea.co jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Dah.